Kepailitan itu adalah sita umum terhadap seluruh harta debitor yang pengelolaannya, ya, pemberesan dan pengurusannya itu akan dilakukan oleh kurator. Jadi minimal ada 2 kreditor, gitu kan. Jadi ada 2 utang. Salah satu utangnya sudah jatuh waktu, atau jatuh tempo kalau bahasa undang-undang tahun 98 dulu, gitu kan. Dan dapat ditagih. Kemudian berdasarkan pasal 8 ayat 4 dapat dibuktikan secara sederhana. Nah, maka bisa diajukan kepailitan. Nah, pada dasarnya kan orang-orang yang belum lunas masih dalam tahap cicilan, kemudian perusahaannya, finance-nya itu pailit. Apa yang bisa dilakukan? Wah, ini jangan-jangan aset saya yang dijaminkan ini bisa jadi budel pailit. Wah, mati saya. Bagi si debitor pailit nih untuk menerima pembayaran melalui kuratornya, dan sebaliknya dari kita juga kita tetap punya kewajiban untuk melaksanakan. Teman-teman, welcome to Nena Ngobrol Hukum. Untuk yang baru pertama kali nonton video ini, hai, kenalin, aku Nena. Buat yang udah berkali-kali jangan bosen ya lihat saya bilang hai Nena gitu ya. Nah, untuk di channel ini kita bahkan banyak membahas isu-isu mengenai pertanahan dan masalah hukum sehari-hari. Nah, ngelanjutin dari episode yang sebelumnya, ini masih obrolan saya dengan teman saya ya, Pak Budiansyah. Hai lagi dong. Halo semuanya, saya Budiansyah. Saya temannya Nena. Yang saat ini memang profesinya sebagai lawyer. Nah, kali ini Bud, aku tertarik banget untuk bahas salah satu pertanyaan yang masuk ke DM di IG Nena Ngobrol Hukum, yang mana mungkin memang jawabannya sekalian aku tanya sama kamu, dan memang kalau dibales di DM kan kayaknya nggak bisa ya, karena sangat singkat banget. Nah, intinya pertanyaan tuh kayak gini Bud. Jadi ada seseorang, dia itu pernah menggadaikan sertifikatnya gitu ya di sebuah lembaga pembiayaan atau kayak finance gitulah ya Bud. Nah, lalu singkat cerita dia udah melakukan cicilan gitu kan atas utangnya dia, lunas lah gitu kan. Nah, lalu pada saat udah lunas, pada saat dilalahnya dia mau ngambil sertifikatnya, ternyata sertifikat si finance-nya ini itu dinyatakan pailit gitu. Nah, jadi dia agak kebingungan nih gimana cara ngurusnya untuk ngambil sertifikatnya itu. Jadi di sini ada hak tanggungan ya, betul? Iya, betul. Ada hak tanggungan, dia sudah lunas. Udah lunas, tetapi menurut info udah lunas. Dia nggak bisa ngambil sertifikatnya. Pertama-tama kita harus paham dulu arti dari kepailitan. Kepailitan itu adalah sita umum terhadap seluruh harta debitor yang pengelolaannya, ya, pemberesan dan pengurusannya itu akan dilakukan oleh kurator dengan pengawasan dari hakim pengawas, gitu kan ya. Jadi semua harta dari debitor itu disita. Debitor demi hukum berdasarkan pasal 24 ayat 1 ayat 2 itu per jam 00 ya, jadi hitung mundur ke jam 00 itu sudah kehilangan kewenangan untuk mengurus. Jadi nggak cakap ya dia? Sudah nggak cakap gitu kan. Jadi beralih ke tangannya kurator. Kurator itu ada 2 macam. Ada balai harta peninggalan sama ada kurator persorangan. Gitu. Nah, harus dicari tahu ini pailit. Kemudian kuratornya itu siapa? Gitu kan. Kemudian barulah di follow up ke kuratornya. Nah, kalau kita kejar ke debitornya itu udah. Berarti kalau misalnya udah ke finance-nya emang bener ya, mungkin no hope ya, dia udah nggak bisa lagi ya. Karena pengurusannya itu beralih ke kurator. Artinya kita harus mencari tahu dulu nih siapa kuratornya. Nah, terus Bud, mundur dikit nih, mungkin bagi teman-teman yang di sini awam hukum gitu ya Bud. Kalau misalnya nih kepailitan tuh terjadinya karena apa sih? Maksudnya apa dia bangkrut atau kenapa tuh Bud? Jadi kepailitan di Indonesia itu ya, itu bisa berangkat dari PKPU dia pailit karena dia gagal memenuhi step-step yang ada di dalam PKPU dia pailit, dan bisa juga dia langsung dimohonkan pailit. Nah,
Permohonan pilot itu bisa diajukan oleh 2 kreditor. Jadi intinya kalau secara sederhananya, kalau dia punya utang, misalnya saya anggap nih lembaga finance nih, berarti dia kemungkinan permohonan pilotnya misalnya diajukan oleh dia punya kreditor atau dia punya utang juga ya sama orang lain gitu kan. Tapi lalu macet, maka kreditornya ini yang mengajukan kepailitan gitu ya atas dia. Jadi minimal ada 2 kreditor gitu kan. Jadi ada 2 utang. Salah satu utangnya sudah jatuh waktu. Tempo. Atau jatuh tempo kalau bahasa undang-undang tahun 98 dulu gitu kan. Dan dapat ditagih. Kemudian berdasarkan pasal 8 ayat 4 dapat dibuktikan secara sederhana. Maka bisa diajukan kepailitan. Terus ini bentar dulu ya. Jadi pertanyaannya nanti jawabannya ada di akhir ya. Ini kita ngomong kepailitan dulu nih. Nah, maksudnya berarti kan logikanya gini ya, Bud ya. Maksudnya kenapa sih orang itu kok ngajuin kepailitan? Kenapa dia nggak nagih aja ke finance ini sebagai yang punya utang misalnya? Mungkin dia sudah melakukan berbagai step ya. Berbagai langkah untuk mengejar tagihannya tetapi tidak berhasil. Dan kepailitan ini menjadi salah satu alternatif yang menurut saya cukup ampuh. Gitu kan. Karena kalau misalnya kita mengajukan gugatan di pengadilan, prosesnya seperti yang di video sebelumnya kan kita jelaskan panjang kali lebar gitu kan ya. Dan kalau dia mengajukan kepailitan itu bisa jadi lebih singkat. Gitu kan. Karena ada waktu yang harus dipenuhi ya kalau pilot lebih cepat ya. Karena di dalam kepailitan itu sudah tidak ada jawab jenawab. Jadi saya mohonkan permohonan pilot gitu, tidak ada jawab jenawab lagi. Jadi hanya sebatas jawaban, tidak ada replik duplik. Gitu. Jadi emang lebih singkat. Lebih singkat pembuktiannya. Nah, berarti balik lagi ke pertanyaannya ya. Berarti Bud, kalau misalnya yang dialami oleh yang nge-DM nih loh. Jadi misalnya memang tempat finance-nya dia itu adalah dalam proses pilot gitu ya, Bud. Berarti memang jangan hubungin finance-nya ya, Bud ya. Ya udah nggak bisa, BIC-nya udah nggak berwenang. Iya benar. Jadi hubungin kuratornya gitu ya, Bu ya. Jadi apalagi sudah lunas kan, tinggal di roya saja kan sertifikatnya kan gitu. Jadi ya silakan disurati kuratornya, kemudian ditembuskan kepada hakim pengawas. Nah, nanti sampaikanlah maunya kita itu seperti apa. Kalau itu tidak ditanggapin gitu kan ya, nanti bisa ajukan gugatan lain-lain ke pengadilan. Berarti misalnya gini, anggaplah misalnya kita ketemu nih kuratornya siapa, kita cari tahu, ketemu. Berarti kan kalau misalnya nih secara teknis nih ya, Bud ya, kalau misalnya kita kan taunya secara orang PPAT gitu kan, berarti kan kita harus lepas tuh hak tanggungannya itu harus roya. Nah, artinya berarti kan harus dikeluarkan juga tuh yang namanya surat lunas, Bud. Ya kan? Oleh finance-nya. Kalau finance ini pilot berarti kuratornya juga harus kurator gitu kan. Karena kan pengurusan dan pemberesannya itu ada di tangannya kurator. Gitu. Nah berarti yaudah ini bagi yang mengalami ya. Jadi ya udah kata kuncinya adalah kurator. Coba dicari tahu dulu kuratornya. Lalu coba dihubungi gitu ya, Bud ya. Lalu mungkin juga dengan membawa bukti-bukti yang cukup kali ya, Bud ya. Jadi maksudnya bahwa emang kalau udah lunas atau apa, jadi mungkin bukti transfernya atau apa kali ya, Bud, diperlukan ya. Jadi untuk mengkonfirmasi gitu loh bahwa memang yang bersangkutan itu emang udah lunas gitu ya hutangnya. Ya, jadi ini ada tips buat teman-teman, gitu kan. Apa nih tipsnya? Bagaimana cara menemukan kuratornya? Itu tuh penting. Penting. Bertanya-tanya siapa nih kuratornya, bingung kan? Jangan Pak Budiansyah nih, Pak Budiansyah juga saya kan, karena saya kurator juga kan gitu. Jadi pertama ya, cek dulu ya posisi dari kreditornya kita. Dalam hal ini debitor yang pilot ini gitu kan ya, itu kantor pusatnya ada di mana? Karena di Indonesia itu pengadilan niaga itu ada 5, kepailitan itu nanti ditangani oleh salah satu dari kelima pengadilan niaga. Pengadilan negeri ya, Bud ya, yang ada di tiap daerah, nggak ada di tiap daerah gitu. Jadi cuman ada 5. Anggaplah di Jakarta nih misalnya. Anggap di Jakarta berarti di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gitu. Berarti pengadilan niaga itu menginduknya di pengadilan negeri? Yes, itu adalah salah satu kamar di pengadilan negeri. Jadi ada 5 nih gitu kan. Kita mulai dari yang paling ujung ya, Sumatera itu ada di Medan. Ada di Medan, itu menjangkau sebagian Sumatera. Lalu masuk lagi itu ada di Jakarta Pusat, di Jakarta.
Ya, pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Itu mengcover ujungnya Sumatera dan sebagian Pulau Jawa. Kemudian ada lagi pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Jawa Tengah atau Semarang gitu kan ya. Nah, itu di Semarang gitu kan. Kemudian ada lagi di Surabaya, terus kemudian ada lagi di timur Indonesia, ada di Makassar. Ujung berarti Pandang. kayaknya kalau diperhatikan itu emang pusat-pusat bisnis ya, Bud? Ya, gitu. Nah, jadi kompetensi relatifnya nanti kita lihat nih kantor pusatnya ada di mana. Ya. Kalau kantor pusatnya itu ada di Jakarta, itu kita sudah tidak ragu lagi, itu adalah pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Buka SIPP. SIPP. Ya, SIPP. Tahu kan ya? Nah, kalau tidak tahu ini SIPP nih, kan itu ada kan. ya di komen nanti bisa buka SIPP, ya, cari perdata khusus, cari nama perusahaannya. Diketik ya namanya. Ya, cari nama perusahaannya, ketik lengkap gitu kan ya. Kemudian nanti di situ ketahuan, ya, siapa nomor perkaranya. Kemudian bisa jadi petitum pada saat diajukan permohonan pilot itu, di situ dibunyikan siapa kuratornya. Kalau memang misalnya tidak tampil di SIPP, maka bawa nomor perkara itu, kemudian datang ke kepanitraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanyakan, kuratornya siapa, gitu. Biasanya kurator itu tidak hanya disebutkan namanya, tetapi juga disebutkan kantornya. Nanti datang ke kantornya, gitu. Nah, tanyakan, sampaikan persoalan kita itu ada di mana gitu kan ya. Mungkin juga bisa tanyakan kantor sekretariatnya kurator ada di mana, nanti kita bersurat ke sana. Gitu. Nah, kalau misalnya nih Bud ya, ini pertanyaanku aja sih. Misalnya kan kalau misalnya proses kepilotan itu kan ada akhirnya juga dong. Akhirnya maksudnya kalau emang udah selesai beres semua gitu kan, udah itu dilikuidasi dong. Udah gitu udah selesai dong. Udah dalam arti. Nah, tapi misalnya nih kita sebagai debitur, anggap nih di finance ini, kita ngomongin finance ini ya, kita nggak tahu mana, maksudnya kan nggak semua orang ikutin berita ya, Bud. Maksudnya nggak semua orang terinformasi gitu kan. Nah, misalnya nih kita telat nih, Bud, dalam arti aduh udah lunas, udah itu nggak sempat ngurusinnya segala macam, udah keburu dilikuidasi, gimana ya, Bud, kalau kita cari sertifikat atau apa masih memungkinkan nggak? Say goodbye lah kalau begitu kan ya, jadinya lebih susah kan gitu kan. Ya walaupun mungkin tapi agak lebih susah ya, karena artinya dalam hal itu juga kurator kan udah selesai dong masa kerjanya, kan nggak selama-lamanya ya, istilahnya misalnya anggap kuratornya siapa, misalnya anggap kamu nih kuratornya, Bud, setelah selesai anggap pemberesan apa segala macam, berarti kamu kan udah lepas tangan juga ya. Kita udah jadi ex-kurator. Gitu, udah jadi ex-kurator kan sudah dilikuidasi kan, sudah bubar kan gitu. Jadi saran saya ya, kepilotan itu kan kalau dibilang cepat, kalau dibilang lama juga lama sebetulnya, waktunya juga sebenarnya cukup ya, lebih dari cukup untuk kita yang sudah lunas untuk melakukan follow up kepada kurator gitu kan. Ya apalagi sebenarnya kalau secara logikanya sih, kalau misalnya kalau anggaplah misalnya kalau kita punya utang apalagi udah lunas, kita harusnya kan pengen buru-buru ngambil sertifikat kita gitu ya. Iya kan, kita pengen segera ambil. Nah, ketika kita datang ke kantornya ternyata di sana disegel gitu kan, ada tulisannya. Sebenarnya udah harus langsung ini ya. Di situ kan ada tulisan sita umum kantornya kan gitu. Ada kayak gitu ya, Bud, biasanya kalau disegel. Gitu. Di situ ada nama kuratornya juga. Iya. Oke. Jadi intinya kalau untuk pertanyaan yang tadi berarti ya, Bud, kalau misalnya finance-nya itu memang dalam proses likuidasi, maka segera hubungin kuratornya gitu ya katanya ya. Segera hubungi, lalu harusnya juga kan kurator ya bisa melakukan segala hal layaknya yang bisa dilakukan oleh si kreditur ini kan ya, Bud ya. Jadi kalau misalnya emang udah lunas bisa dibuktikan, ya udah berarti sekalian minta surat pengantar roya dan surat lunasnya sekalian minta ke kuratornya gitu ya sebagai dasar untuk roya sertifikatnya. Gitu. Tapi berarti emang bisa ya gitu ya. Maksudnya kurator emang bisa ya mengeluarkan. Iya, karena kan itu adalah hak ya. Hak ya. Dan kurator ya semestinya harus mengeluarkan itu, gitu. Kalau enggak ya kuratornya akan digugat di mana-mana ya, gitu. Ya benar, apalagi kalau nggak salah tuh waktu yang DM saya itu juga bilang bahwa nasabah-nasabah dari finance ini itu juga banyak nih yang belum bisa mengakses sertifikatnya gitu. Jadi ya udah rame-rame aja sekalian datangin kuratornya gitu kan. Jadi kan mungkin jadi bisa sekaligus gitu ya, Bud. Iya. Nah, kalau itu kan yang udah lunas.
Kalau iya, kalau belum lunas gimana tuh, Bu? Gitu. Nah, ya kebayang ini, juga nih. Ini juga menarik nih kan. Gimana tuh, Nah, Bu? pada dasarnya kan orang-orang yang belum lunas masih dalam tahap cicilan, kemudian perusahaannya, finance-nya itu pilot. Apa yang bisa dilakukan? Wah, ini jangan-jangan aset saya yang dijaminkan ini bisa jadi budel pilot. Wah, mati saya. Saya katakan sih, menurut pandangan saya itu tidak termasuk budel pilot, gitu kan ya. Karena kan ini tetap sebenarnya walaupun diletakkan HT di situ, pemiliknya bukan dia ya. Pemiliknya bukan dia gitu. Pemiliknya bukan perusahaan finance itu. Nah, yang jadi budel itu adalah piutangnya. Jadi kan tetap menimbulkan hak bagi si debitor pilot nih untuk menerima pembayaran melalui kuratornya dan sebaliknya. Dari kita juga kita tetap punya kewajiban untuk melaksanakan kewajiban kita. Berarti kalau misalnya dia pilot bukan berarti utangnya lunas nggak ya, Bu? Belum tentu. Pertama yang harus dilihat adalah keputusan dari kuratornya. Apakah kurator ini melakukan going concern atau tidak? Going concern dalam arti apa tuh, Bu? Going concern itu artinya melanjutkan usaha, gitu kan? Kurator bisa loh melanjutkan usaha. Gitu. Waduh. Iya, kalau ini dinilai ini menguntungkan harta pilot gitu kan, ini bagus nih potensi. Berarti kamu sebagai kurator bisa, Bu? Waduh. Bisa going concern. Gitu ya. Tapi kan kurator itu tidak ahli dalam belum tentu ahli dalam menjalankan usaha. Jadi biasanya yang di-hire profesional untuk menjalankannya. Nah, seperti itu. Nah, itu harus dicek. Kemudian yang kedua, mungkin bisa diupayakan untuk cesi. Ini salah satu opsi nih. Diupayakan untuk cesi gitu kan ya. Artinya nanti hak tagih dari debitor pilot ini bisa dialihkan ke perusahaan finance yang lain. Gitu sehingga iya kan? Sehingga kita tetap dalam arti tetap kita nyicil tapi ke finance lain. Dalam arti berarti kan si yang pilot ini paling enggak juga bisa dapat lah sebagian dari piutangnya yang belum tertagih, belum sempat tertagih gitu ya. Karena kan kita pasti ragu, kita dia pilot loh, gue masa masih cicil ke sana gitu. Itu opsi pertama. Opsi kedua adalah kurator ini kan kerjanya berbatas waktu. Sementara kalau dia punya utang baru lunas 15-10 tahun lagi, ini gimana kan gitu. Jadi ya opsi lain ya menurut saya ya bisa dengan sistem cesi gitu kan ya, dipindahkan hak tagihnya ke yang financing perusahaan financing sebelah gitu kan gitu. Aku juga pernah ngalamin tuh, Bud, kayak gitu. Jadi waktu itu pernah jadi hak tanggungannya itu adalah masih finance yang pilot itu, lalu dibeli gitu. Jadi istilahnya yang membuat saya sadar adalah gini. Jadi hak tanggungannya itu misalnya anggap nih atas nama finance A, tapi kok surat lunasnya dari finance B. Nah, nggak nyambung kan ya. Udah akhirnya ternyata ada akte cesinya, Bu. Nah, cuman kalau memang ada akte cesi, Bu, untuk royalnya tuh jadi 2 tahap, Bu. Jadi harus dibalik nama dulu, nama krediturnya itu bukan finance A, tapi berdasarkan cesi nih kita ubah dulu jadi finance B. Nah, setelah jadi finance B, baru deh surat royal yang dari finance B itu bisa berlaku, bisa dihapus gitu loh, Bu. Jadi 2 tahap nanti. Kalau misalnya di cesi. Karena proses ini jadi lebih simple akhirnya bagi kurator dalam melaksanakan pekerjaan dan lebih adil juga menurut saya bagi kreditor yang lain gitu. Kenapa? Karena kan kreditor yang lain sedang menantikan pembayaran dari si debitor pilot ini. Harus ada segera pemberesan, nggak bisa nunggu cicilan selesai. Iya, karena kan berdasarkan ini ketentuan undang-undang menyatakan bahwa seluruh harta dari debitur itu menjadi jaminan atas pembayaran kepada kreditor-kreditornya. Maka makin cepat ya makin baik kan gitu ya. Otomatis kalau misalnya dibeli cesi kan belinya pasti cash. Iya, benar. Langsung istilahnya udah ada uang tertentu lah, nilai tertentu yang istilahnya bisa dikasih info ke krediturnya gitu kan, bahwa segini nih. Nah gini ya, kalau ngomong sama lawyer, pertanyaannya satu, pembahasannya bisa banyak. Seneng kan kayak gini kan. Jadi beruntung banget buat yang nonton ini sampai habis. Mudah-mudahan ada tambahan pengetahuan, dan saya doain mudah-mudahan nggak sampai ya kejadian di kalian. Tapi kalaupun kejadian, paling nggak ada insight-nya yang bisa didapat, jadi bisa diurus kelanjutannya. Iya, jadi kalau mau tanya-tanya, follow aku juga nggak apa-apa sih. Nah,
Apa nih IG-nya, kasih Jadi tahu dong. Budiansyah Ya. Official. Official. Oke, jangan lupa ya Instagram. follow juga Budiansyah Official. Jadi kalau misalnya kalian mengalami permasalahan hukum gitu bisa konsul langsung ke Budi. Jadi dia adalah macam-macam nih, kurator juga, pokoknya macam-macam deh. Nah, kalian nanti lihat aja di IG-nya gitu loh. Bisa ngurus macam-macam dan kadang saya juga kalau misalnya kepentok-pentok ada yang perlu ini, saya suka minta tolong juga. Enggak, kebalik. Ya udah, thank you banget ya Yeah, Bud thank you. untuk siang hari ini. Udah jauh-jauh nih datang ke Yeah. studio saya, studio ala-ala. Terus gitu, udah sampai Ya, ketemu. sukses buat Nena ngobrol hukum, keren banget. Nena konsisten, top, idola. Thank you Bud. Bye. Bye.